Kita lebih senang mandiri ya. Ada orang mau donasi monggo silakan. Kita nggak minta uang, tapi kalau mau donasi untuk sponsorship, wah kenapa enggak? Kenapa enggak? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andreas Tan. Selamat pagi. Saat ini saya berada di Mall Alam Sutra, di tepatnya di venue-nya di Utopia ya, food court. Ya, pada hari ini Ruang Dewa Indonesia akan mengadakan kejuaraan atau turnamen dari Iaijutsu dan Kenjutsu untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kali itu waktu akhir tahun kemarin, saya nggak salah ingat ya. Ada keunikan. Nah, Ruang Dewa Indonesia selalu ada yang unik. Saya selalu bilang kan. Keunikan kali ini adalah kita ada kelas untuk freestyle senjata, dalam kata ini freestyle senjata ya. Jadi di luar kata gerakan senjata itu sendiri waktu latihan, tapi kita membuat aspirasi sendiri buat kita latihannya untuk performnya. Lalu ada lagi freestyle mix. Saya rasa belum ada ya, tapi kalau saya salah mungkin saya kurang jauh mainnya. Tapi saya rasa belum pernah ada. Freestyle mix ini adalah freestyle perpasangan antara dewasa dan anak-anak. Jadi kita lihat aja nanti gimana acaranya, tontonnya nanti ya. Oke. Baik, inilah teman-teman kita dari Iaijutsu, Iaido, dan Mr. Miyamoto Dojo ya kalau saya nggak salah. Lalu ini adalah para orang tua yang mengantar anak-anaknya untuk dari YPOK DKI. Masih pagi, masih sepi nih. Sebetulnya acaranya juga dimeriahkan oleh penampilan anak-anak Aikido Ruang Dewa Indonesia yang perform untuk memperkenalkan Aikido itu seperti apa. Karena beberapa saya sering dapat pertanyaan, Aikido itu kayak gimana sih? Ya karena Aikido udah lewat zamannya ya. Dulu Aikido terkenal pada waktu zamannya Steven Seagal. Sedangkan zaman sekarang anak-anak aja jarang yang tahu Steven Seagal. Ini anak-anak dari YPOK Jakarta Bu ya? Iya. YPOK Jakarta, Yayasan Pendidikan Olahraga Karate. Formi, ya oke. Menampilkan ini ada Toya, ada Nunchaku. Ya inilah sedikit atraksi dari siapa namanya nih? Arda. Ya. Hai dong Arda. Ya. Baik, di sini ada Sensei Arwin Atawilaga, salah satu juri kita, beserta Sensei Ari Mudita, ketua perguruan kita. Nah, ini pendekar Iaido dan Iaijutsu nih, dari berbagai dojo dan dari Mr. Miyamoto Dojo. Di sini Sensei Ari sedang menjelaskan touching klinik atau rules dan jalannya pertandingan pada anak-anak. Berikut yang sedang kita saksikan ini adalah kelas Kenjutsu dewasa. Karena ada juga yang Kenjutsu anak-anak ya. Yang sedang teman-teman saksikan ini adalah kelas freestyle untuk dewasa. Teman-teman lihat dia menggunakan 2 pedang ya. Ada juga yang menggunakan katana bebas sih. Kelas freestyle itu namanya kelas bebas. Kita mengkreasikan sendiri gerakan yang mau kita mainkan dengan senjata. Kita terserah pilihan kita, boleh katana, boleh pedang, boleh toya, boleh nunchaku, apa aja, bebas. Baik, yang teman-teman saksikan ini juga termasuk dalam kelas freestyle dewasa tunggal ya. Kalau kelas freestyle biasanya tunggal ya, nggak ada yang berpasangan. Inilah salah satunya dari Mr. Miyamoto Dojo. Freestyle untuk anak-anak. Kalau tadi dewasa, inilah yang anak-anak, ada yang menggunakan tongkat ya, toya, ada yang menggunakan nunchaku, bebas, sebenarnya bebas. Yang penting mereka berkreasi sendiri. Di situ kita melihat kreativitasnya, untuk keberaniannya anak-anak seperti apa.
Disinilah tempatnya untuk menunjukkan bakatnya juga. Seperti yang saya bilang di awal, ruang dewa selalu ada uniknya, menampilkan kelas yang unik. Ini dia freestyle, freestyle mix, ya namanya freestyle mix kelasnya. Itu antara anak-anak dengan dewasa. Ini bisa bebas, bisa antara murid dengan guru atau murid dengan murid juga yang lebih dewasa, bebas. Mereka berkreasi sendiri dengan senjatanya pun bebas apa saja. Tapi yang diinstruksikan ini dengan menggunakan pedang kayu. Harapannya sih next makin ramai ya pesertanya untuk freestyle mix ini. Boleh menggunakan Sayatsuki Bakuto atau mungkin tongkat atau mungkin juga nunchaku, bebas. Silakan berkreasi sendiri dengan yang anak-anak atau teman-teman semua bisa kreasikan. Selamat bagi para pemenang untuk kelas anak-anak maupun kelas dewasa. Di sini kita bukan mencari siapa yang pemenang intinya ya, atau siapa yang lebih hebat atau siapa yang tidak. Tapi meskipun umur kita sudah banyak, kalau kita masih bisa berprestasi, kenapa tidak? Untuk kelas anak-anak sendiri kan akan lebih baik kalau anak-anak itu bisa punya prestasi sendiri untuk masa depannya sendiri. Bisa meningkatkan kreativitas mereka juga, bisa meningkatkan fokus mereka, bisa banyak ya fungsinya ya. Bisa mental memperkuat mental mereka, karena pada waktu pertandingan akan banyak suara kanan kiri. Bagaimana cara dia supaya tetap fokus pada gerakan yang dilakukan. Oke teman-teman, saat ini saya bersama dengan Ketua Perguruan Ruang Dewa Indonesia, Sensei Ari Murita. Halo teman-teman, ketemu lagi sama abang kita yang satu ini. Ya sih ya, tadi saya udah jelasin sama teman-teman bahwa ini adalah kejuaraan kita yang kedua. Ya. Pertama dulu kan Desember tahun 2022, lalu ini November 2022. 2023 ya, sorry. Gimana perkembangannya dari kejuaraan yang lalu dengan yang saat ini? Oke. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya sedikit. Jadi beda konsep sebenarnya, walaupun temanya sama. Jadi tema yang kita ketengahkan itu adalah Iaijutsu dan Kenjutsu. Betul. Dari perguruan Ruang Dewa sendiri. Ya. Nah yang berikutnya itu kita ada sekarang kategori baru yaitu freestyle. Iya. Nah, saya juga jelasin tadi, ini pertama kali ada freestyle mix nih. Mix. Jadi mungkin kalau di kejuaraan extreme games atau extreme martial art competition itu yang ya banyak sih sekarang ya, dari kickboxing udah bikin, banyak banget. Terus yang dari wushu udah bikin, yang dari kungfu teman-teman komunitas kungfu mereka bikin yang ekstrim gitu, yang apa yang istilahnya freestyle yang mulai yang terbang lah segala macam kayak atraksi gitu, lah ya. atraksi lebih ke hiburan ya. Jadi kita baru mau coba nih sekarang ceritanya. Jadi selain freestyle dari bela dirinya sendiri, kita coba kasih kelas gitu. Jadi freestyle untuk anak-anak, jadi anak-anak yang punya teknik freestyle, yang bisa bikin teknik sendiri freestyle pakai senjata, monggo silakan ikut. Ya dengan durasi yang dibatasi oleh panitia, nanti ada ketentuannya gitu ya. Terus mau pasangan dewasa sama anak-anak, misalnya guru sama muridnya, boleh juga silahkan. Gila, kita ada apa kategori dan kelas yang bisa untuk join antara guru dengan muridnya. Nah, itu uniknya ya. Itu uniknya. Jadi itu yang baru yang kita bawa di tahun ini. Gitu. Nah, kalau ditanya perkembangannya, tahun lalu dengan sekarang otomatis lebih banyak yang sekarang. Nah, untuk onsite. Untuk yang tatap muka. Justru yang online ini malah berkurang jauh. Ya soalnya kan waktu mereka masih takut itu ya. Jadi kita ada dua macam turnamen yang hari ini kita selenggarakan. Yang pertama itu onsite yang tatap muka, yang datang ke sini. Yang kedua itu yang online. Betul. Yang kirim video, terus nanti videonya kita nilai gitu, dari para jurinya nilai, terus kira-kira skornya berapa, terus yang skornya paling tinggi ada yang menang gitu. Ya, jadi di sini bukan kita adu ya, misalnya tim A lawan tim B terus bagus-bagusan gitu, itu basi, makan waktu lama. Jadi mendingan semuanya perform, nanti dewan juri yang kasih skor. Nah, nanti skornya itu yang menentukan menang kalah. Gitu, teman-teman. Lalu untuk dewan juri ini, dewan juri ini kita pakai siapa nih? Kayaknya bukan orang sembarangan juga nih dewan juri. Bukan orang sembarangan. Jadi dua-duanya itu kalau bisa dibilang itu dua-duanya guru saya. Keren nggak? Dua-duanya guru saya nih. Berarti kakek guru ya? Kakek gurunya. Jadi dua orang juri yang kita undang itu dua-duanya adalah guru saya dari latar belakang bela diri yang berbeda.
Yang pertama itu Bung Mike ya. Mike, namanya Jadi Michael Sahertian. Bapak Michael Sahertian itu guru saya untuk Takehang Tolapasa. Yes. Takehang Tolapasa itu bela diri Maluku ya. yang pakai parang salawaku. Dulu ceritanya Iya. saya pengen belajar tuh kalau pakai shield terus sama pegang parang tuh berantemnya gimana gitu. Lalu saya belajar sama beliau gitu, dan beliau juga satu-satunya sampai saat ini ya. Beliau itu satu-satunya orang yang tersertifikasi wasit Jiu-Jitsu internasional Wih, di Indonesia, satu-satunya. dan jadi juri kita Dan sekarang jadi juri kita. luar biasa. Jadi track record bela dirinya banyak. Udah banyak. Banyak. Terus beliau juga sekarang lagi aktif untuk security ya. Security ya, security guard ya. Ya, untuk security Itulah. guard. Jadi beliau sekarang bikin bangun apa? Bangun guard kayak gitu. Guard, Namanya, kalau saya nggak salah ingat namanya tuh nanti Five. Ya, kalau nggak salah. Jadi punya guard. Gitu. Terus beliau juga owner dari Jakarta Martial Art Academy. Yes. Jakarta Martial Art Academy. Itu Dan pengelola dari rumah kopi Paparisa yang Khas dipakai Maluku. untuk khas Maluku, Khas Paparisa Maluku. Dojo. Dan Jadi kebenaran Dojo Bung ini- Mike ini juga saya juga belajar juga sama dia beberapa bela diri silat dari tradisional Indonesia ya. Ya ada beberapa yang saya juga belajar sama beliau. Memang banyak lah ya dia ya. Banyak Banyak kali. Bela dirinya kalian Jiu-Jitsu, terus silat, terus Takehang silat aja Tolapasa, berapa macam, silatnya nggak tahu. berapa macam, banyak punya. Terus kickboxing juga beliau Di bisa. posisi ada ya. Jadi wah MMA-nya udah MMA yang senjata campuran tangan kosong Iya. udah ngeri lah ya. Paparisa Dojo juga sekarang mas, jadi kayak rumah bela diri karena ada boxingnya, ada MMA-nya, muay thai-nya, ada ada Aikido-nya. MMA-nya, ada aikidonya, ada silatnya, jadi ada kopinya. Gitu. Oke. Ya itu Bung Michael Sahertian, guru saya untuk silat Maluku ya. Terus yang kedua ini guru saya Iaijutsu, yaitu Sensei Erwin Matawilaga. Wis. Sensei Erwin ini sama edannya, Sama ya? sama edannya. Satu ya otomatis ya beliau karena guru saya Iaijutsu, otomatis level Iaijutsunya di atas saya. Pastilah. Jauh di atas saya jauh. Jadi saya baru mulai Iaijutsu itu 2009, beliau sudah mulai Iaijutsu dari 2006. Bro, 2006. Lama aja ya? Lama, jadi 3 tahun lebih awal daripada saya gitu. Betul, Jadi betul. ya cukup senior lah gitu. Ya, Dan ya. sekarang beliau satu-satunya di Jakarta yang punya lisensi untuk menguji murid-muridnya sampai level Menkyo, sampai level dan. Satu-satunya? Iya, untuk perguruan beliau. Ya. Kalau saya kan udah lain. Ya. Tapi untuk di Komejuku sendiri beliau udah sampai level itu. Jadi bisa menguji sampai Menkyo, sampai sabuk hitam lah ceritanya. Oh, kalau sebenarnya Sensei Erwin sendiri tuh kyo berapa? Dan berapa? Kalau nggak salah sekarang Menkyo Kaiden ya di atas Menkyo saya. Kaiden. Nah, kalau saya kan Menkyo Chuden, Menkyo yang kedua. Kayaknya sih beliau udah Menkyo Kaiden. Saya belum nanya lagi sih. Saya cuma latihan-latihan aja, ngobrol aja. Beliau udah jarang ngomongin level berapa. Ya karena Gitu. kalau di bela diri kita juga udah mulai masuk di level seperti itu. Kita harus melihat level ya, dan melihat keahlian, keterampilan, Ya. dan kecakapan kita sendiri yang dinilai. Gitu ya. Terus yang kedua beliau juga sama saya latihan kendo sama-sama masih. Dan beliau tuh salah satu dari kumpulan kendo om-om kalau saya bilang. Nah cek tuh Instagramnya tuh kendo om-om. Jadi kita bikin grup kendo yang isinya tuh om-om semua. Jadi om di atas 40 tahun. Ya umurnya banyak lah ya. Umurnya di atas 40 tahun. Iya. Kita ngomongnya di atas 40 tahun. 40 berapa kita nggak tahu ya. Udah tampak gue ada lebih dari 5 ya gue nggak tahu deh. Iya. Gitu. Dan Sensei Erwin itu juga dulu pernah masuk timnas waktu ASEAN Kendo Turnamen 2010 di Singapura. Bareng sama istri saya dulu. Oke, Astrid. Astrid ya. Astrid juga bareng waktu itu 2010. Kalau saya kan 2004. Dan kebetulan satu-satunya tim Indonesia yang pernah menang AKT itu yang 2004. Tim saya dulu. Gitu. Terus dilanjutkan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa menang lagi di tim Kendo. Amin. Nah, terus yang ketiga, Sensei Erwin juga aktif di Tarung Derajat. Waduh. Banten juga. Banten Tarung Derajat beliau aktif. Dan sekarang nih beliau lagi aktif BJJ, Bos. Waduh, nambah lagi. Lagi seneng nambah lagi BJJ. Dia katanya kurang puas ya. Ini bener 40 ke atas umurnya. Bukan 20 ke atas. Udah mau 50. Udah 50. Lebih banyak dari saya. Abang Ya, juga ya. itu. Abang juga. Abang juga, Iya, abang iya, saya. iya, iya. Gitu. Jadi luar biasa lah beliau itu. Dan skill survival juga banyak. Nembak bisa, nembak juga 2 macam, pakai pistol bisa, pakai senapan bisa, itu Sensei Erwin. Terus terbangin pesawat bisa. Waduh. Terbangin pesawat bisa dia. Makanya saya sama ya beliau yang satu itu geleng-geleng. Intinya umur tuh hanya angka ya. Hanya angka. Ya, ya untuk kita bisa maju atau enggak bukan dari umurnya, tapi dari niat kita. Yes.
kita Untuk punya pandangan belajar. ke depannya, visi misi kita ke depannya gimana. Ya. Kalau kita visi misinya mandek ya udah segitu aja. Segitu aja. Ya udah umur kita segitu. Betul ya, gitu ya. Betul. Nah, bagaimana teman-teman? Itu dua profil juri. Juri Itu dua profil juri kita untuk kejuaraan tahun ini. tahun ini. Keren kan? Mantap. Nah, itu saya harap tahun depan ya teman-teman dari silat kalau mau datang monggo Ya. peragakan goloknya tuh. Oh, silakan lah, goloknya bagus tuh. keren tuh. Mantap tuh goloknya. Apa Boleh. namanya? Kerambit. Kerambit, Nah, kerambitnya. datang Boleh. boleh masuk Mungkin freestyle. yang apa yang kalau dari daerah Jawa Timur mungkin celurit, Celurit, ya. boleh. Boleh. Madura tuh, Nanti celurit. kita Carok tua-tua tuh, punya keren-keren carok. tuh. Nah, makanya. Monggo silakan. Ya, kita berkumpul. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kumpul semuanya bareng-bareng sama-sama sini, ya. Lalu terakhir Sinsari, apa visi misinya? Nah, Jadi gini. Sinsari ke depan untuk Ruang Dewa. Jadi visi misinya adalah saya pengen Ruang Dewa ini jadi wadah untuk semua praktisi bela diri apapun sebenarnya. Walaupun di kita sekarang karena ya saya masternya cuma 3 bela diri ya. Iya. Jadi saya masternya baru kendo, yai jutsu sama aikido doang. Betul. Gitu. Yang istilahnya saya ya udah lama lah di situ. Tapi kedepannya saya pengen di Ruang Dewa itu juga ada master bela diri lain, nggak ada masalah. Dari wushu misalnya ada kungfu apa gitu, dia mau join di Ruang Dewa gitu dengan manajemen yang kita bikin, monggo silahkan. Ya. Terus Jadi- ada lagi nanti misalnya dari silat Silat. mana, boleh silahkan Jadi dari. kita seperti ya rumah ya, Seperti rumah, Ya, iya. kita bersaudara semua di sini berkumpul, kita saling bertukar pikiran, Ya. bertukar pendapat untuk kemajuan dari bela diri masing-masing itu sendiri ya. Dan sharing job juga. Nah, itu yang penting apa? Cuan. Sharing job juga. Jadi saya kadang sering dapat job ya untuk ngisi bela diri di sekolah-sekolah gitu. Dan kadang dari sekolah-sekolah ini juga minta bela dirinya banyak gitu, nggak cuma aikido aja gitu. Kadang ada yang minta ada silat nggak, ada karate nggak, ada judo nggak, ada kungfu, wushu dan sebagainya. Nah, itu kita kan baru punya 3 nih. Ya. Sedangkan 3-tiganya nih yang ada pertandingan baru kendo. Sedangkan saya belum buka kelas kendo. Iya, Jadi betul. gimana ini untuk prestasi kan paling Ya, nggak. makanya kita ada rencana mungkin untuk jadi satu supaya kita bisa juga membuat anak-anak ini bisa berprestasi ke Ya, depannya. itu dia, maksudnya itu. Jadi Betul, ya. di Ruang Dewa ini saya pengennya ke depannya itu kita jadi wadah untuk ya salah satu wadah perguruan bela diri yang bisa nyumbang atlet ke masing-masing cabang bela dirinya untuk ya daerahnya juga Daerahnya dan juga, mungkin untuk Indonesia juga. Indonesia monggo silakan. Ya. Oh, ntar ada Extreme Martial Art di USA yang dikirim dari Ruang Dewa, kita dapat sponsor misalnya bisa ngirim atlet. Why not? Oh, oke Kenapa dong. tidak? Oke dong ya. Kenapa tidak? Yang penting selama Iya, ini ada jalan. cuannya. Ruang Dewa dapat nama, Kita arahkan. dapat cuan, Yes. Indonesia dapat nama, Semuanya atletnya dapat. juga dapat. Nah, semua rata. Semua dapat. Nggak ada yang kita potong-potong, nggak ada. Nggak Ya. ada kita sunat-sunat buat Nggak ada. tidak nggak ada. Modal. Kita lebih sana mandiri ya. Ada orang mau donasi monggo silakan. Kita nggak minta uang, tapi kalau mau donasi untuk sponsorship, wah, Kenapa kita enggak? Kenapa enggak? Donasi. Bawa nama Indonesia ya, bawa nama produk, bawa nama brand juga. Iya, benar-benar. Punya brand apa? Martial art. Brandnya Misalnya apa? sekarang kan martial art wear banyak. Banget. Banyak ya itu. Ya. Mau join kita silakan. Ya. Kita terbuka untuk sponsorship, nggak ada masalah. Gitu. Jadi ajang event ini kita peruntukkan untuk teman-teman praktisi bela diri senjata khususnya senjata, karena kita belum buka yang tangan kosong karena terlalu ribet peraturannya. Ya. Karena itu wadahnya. Mungkin next ya, next. Ya mungkin yang butuh banyak penelitian juga karena kan MMA sendiri kan juga Ya, masih takut strict. banyak. Rulesnya masih saya belum paham. Jadi sementara ini yang kita paham yang lebih Yang ada jarang aja, yang dan jarang. jarang adalah senjata. Oh ceritanya Oke, gimana teman-teman? Puas dengan jawabannya? 12 menit loh. Iya, siapa tahu ada mau tanya-tanya, oke ya. Ada pertanyaan sedikit kan nih kita udah jawab semua nih. Apaan sih Ruang Dewa? Cek Instagram Iya. Ruang Dewa Indonesia. Nah, tuh, komplit situ juga ada. Boleh tanya-tanya lewat situ, ntar kita jawab pakai video. Boleh nanti kita jawab juga pakai video, oke? Sama ada YouTube-nya Ari Mudita. Hari Berita Channel. Monggo Saya si silakan. Andreas Tan, biasa. Oke, Oke. cukup sekian dari saya, dari Sensei Ari, mungkin sedikit penjelasan tentang kejuaraan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan bermanfaat. Oke, salam sehat. Semangat Ketemu terus. lagi, semangat lagi. Terima kasih kepada Sensei Gunawan Takimoto sebagai ketua panitianya. Lalu kepada tim YPOK DKI, terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini sehingga membuatnya menjadi lebih meriah. Kepada para juri, Bung Michael Sayartian dan Sensei Erwin Natawilaga, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tidak lupa kepada Ibu Nuke Prabandari sebagai pembina Ruang Dewa Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadirannya berserta keluarga.
Dan terima kasih pada rekan-rekan semua yang turut andil dalam terselenggaranya acara ini. Sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Tetap olahraga dan salam sehat selalu.